Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Hiperrealitas dalam Film Beauty and the Beast. Saya Alia Firdaus dengan NIM 2131471111021. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu pada bab 1 ada pendahuluan, selanjutnya bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, lalu bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan serta saran. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama pada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kita sudah dapat melihat dengan jelas bahwasannya dunia perfilman semakin maju dan itu dapat diterapkan melalui teknologi yang digunakan. Yang dapat kita rasakan sendiri yaitu adalah seperti dahulu pada mulanya gambar yang ditampilkan, gambar yang dihasilkan itu hanya berwarna hitam dan putih. Kemudian muncul film dengan gambar yang memiliki warna. Lalu selanjutnya kini muncul pula film-film dengan visual efek tertentu dengan efek-efek yang dapat memanjakan mata dan terlihat lebih realistis. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini saya mengangkat mengenai bagaimana menganalisis penggunaan teknologi Computer Generated Imagery atau CGI pada film Beauty and the Beast. Lalu selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuannya di sini yaitu untuk menghasilkan deskripsi dari hasil analisis penggunaan teknologi Computer Generated Imagery atau CGI dari visual efeknya pada film Beauty and the Beast yang berfokus pada karakter Beast. Lalu ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu dapat memberikan pemahaman lebih tentang teknologi Computer Generated Imagery atau CGI dalam bentuk sebuah karya film, khususnya pada film Beauty and the Beast. Lalu yang kedua, sebagai rujukan untuk penelitian mempelajari tentang penggunaan teknologi Computer Generated Imagery atau CGI. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah film. Film adalah sinematografi yang diperoleh dari kata sinema yang memiliki arti gerak. Lalu selanjutnya to atau paitos yang memiliki arti cahaya, dan grafi atau graf yang memiliki arti tulisan, gambar, dan citra. Lalu yang kedua kita masuk ke dalam unsur-unsur dalam film. Unsur-unsur dalam film sendiri ada yang pertama yaitu penulis skenario, yang kedua yaitu sutradara, yang ketiga aktor dan aktris, yang keempat ada director of photography atau DOP, yang kelima ada penata artistik, dan yang keenam ada editor. Untuk penulis skenario sendiri yaitu adalah orang yang menulis naskah cerita dari film yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya ada sutradara. Sutradara merupakan pihak atau orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses pembuatan film di luar hal-hal yang berkaitan dengan dana dan properti lainnya. Lalu yang ketiga ada aktor dan aktris. Aktor dan aktris merupakan orang yang memerankan suatu peran pada film yang akan ditampilkan. Lalu yang selanjutnya ada Director of Photography atau DOP. DOP merupakan lead dari kamera person yang di bawahnya ada kameramen. Lalu yang selanjutnya ada penata artistik. Penata artistik adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menata segala urusan estetika dan artistik yang akan ditampilkan pada produksi film tersebut. Lalu yang terakhir ada editor. Editor adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengedit segala yang ada di produksi film tersebut. Yang ketiga masuk ke genre film. Genre film merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan jenis-jenis film yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasinya. Contoh-contoh dari genre film sendiri ada komedi, horor, romance, slice of life, dan lain sebagainya. Yang keempat ada jenis-jenis special effect dalam film. Special effect merupakan efek yang dihasilkan dari perlengkapan set yang dibuat selama produksi, seperti properti, ledakan, stuntman, tata rias atau make up, animatronik,
proyek mic dan sebagainya. Untuk special effect sendiri dilakukan dan ditangkap langsung oleh kamera sehingga tidak dilakukan pasca produksi. Yang kelima ada Computer Generated Imagery atau CGI. CGI merupakan teknologi modern yang seakan dapat memanipulasi gambar atau video sehingga tampak lebih nyata atau bagus. Lalu teknologi CGI dapat dibuat dalam bentuk 2D maupun 3D sesuai dengan keinginan, sehingga kita dapat menampilkan imajinasi-imajinasi yang muncul pada pikiran-pikiran penonton. Lalu yang keenam ada manfaat teknologi CGI dalam perfilman. Yang pertama, untuk menghadirkan efek-efek yang tidak bisa dijangkau secara manual dan tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Selanjutnya, untuk mempermudah penggambaran keadaan futuristik sesuai dengan naskah, juga untuk penyempurnaan wujud objek. Yang ketiga, untuk membuat background cerita yang lebih menarik. Lalu yang terakhir, untuk membuat karakter tokoh yang sesuai cerita. Jadi karakteristiknya lebih sesuai. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam visual effect. Visual effect sendiri berbeda ya dengan special effect. Visual effect adalah sebuah teknik yang digunakan dalam industri film, televisi, dan animasi yang menceritakan proses manipulasi tertentu di luar adegan pengambilan gambar saat syuting aslinya, sehingga dilakukan pasca produksi syuting. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Untuk tempatnya sendiri, karena tidak mungkin saya mengunjungi tempat saat syuting Beauty and the Beast, sehingga saya menggunakan media online dan menonton film melalui media online juga. Teknik ini saya menggunakan observasi. Lalu untuk waktunya dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, yakni pada bulan Agustus 2022 hingga Oktober 2022. Sedangkan penelitian film dilakukan selama 1 bulan dengan menggunakan metode observasi. Selanjutnya ada prosedur penyelesaian tugas akhir. Untuk prosedur penyelesaian tugas akhir, yang pertama saya merancang gambaran ide tugas akhir mulai dari judul hingga alasan memilih ide tersebut untuk diajukan kepada dosen. Lalu yang kedua, dosen melakukan review untuk persetujuan ide. Yang ketiga, mencari jurnal yang relevan dengan ide yang sudah diperoleh. Yang keempat, membuat bab 1 yang berisikan latar belakang. Yang kelima, dosen bersama penulis melakukan review dan revisi mengenai latar belakang. Yang keenam, merevisi latar belakang serta membuat rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang ketujuh, merumuskan kerangka bab 2 yang berisikan kajian pustaka dan daftar pustaka. Yang kedelapan, membuat isi dari kerangka bab 2 yang sudah dirumuskan. Yang kesembilan, dosen memberi konsultasi mengenai materi bab 3. Yang ke-10, penulis menyusun bab 3. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Di sini saya menggunakan observasi dan literatur dari internet. Untuk observasi sendiri, karena tadi sudah saya jelaskan, tidak mungkin saya datang langsung ke tempat syuting Beauty and the Beast, sehingga di sini saya menonton filmnya dan mengamati secara lebih rinci pada scene-scene yang akan saya bahas. Lalu literatur dari internet, saya mencari sumber-sumber yang ada di internet dan juga literatur buku yang relevan. Lalu selanjutnya ada analisis data. Untuk analisis data dalam penelitian ini, saya menganalisis data dari beberapa sumber. Yang pertama, melakukan observasi dengan menonton dan mengamati film Beauty and the Beast secara lebih rinci dan teliti untuk mengetahui setiap detail visual effect teknologi Computer Generated Imagery atau CGI yang digunakan pada film Beauty and the Beast, yang diterapkan untuk memperoleh hasil yang realistis pada setiap detailnya. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dari pengumpulan data.
Saya mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber literatur dan beberapa teori terkait dengan jurnal, artikel, dan pencarian di internet seperti Instagram dan YouTube. Jadi hasil studi literatur dan pencarian di internet dari saya yaitu yang pertama ada penggunaan teknologi CGI pada film. Di sini saya memperoleh hasil keuntungan-keuntungan dari menggunakan teknologi CGI. Lalu yang kedua ada pengertian dan manfaat teknologi CGI yang berisikan pengertian tersebut dan manfaat-manfaat teknologi CGI pada dunia perfilman. Lalu yang ketiga ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menggunakan teknologi CGI. Hal-hal yang perlu dipersiapkan tersebut diantaranya yaitu studio, software, green screen, dan lighting. Lalu yang keempat, saya menemukan pengertian dari visual effect. Yang kelima yaitu penggunaan visual effect dalam film. Di sini itu menjelaskan tentang penggunaan visual effect yang digunakan dalam perfilman saat ini. Lalu yang selanjutnya ada istilah-istilah dalam visual effect seperti keying atau composting, color grading, chroma keying, rotoscoping, rotobrush, dan layer dan node. Lalu yang terakhir yaitu software yang digunakan untuk membuat visual effect dan film. Di sini itu membahas tentang software apa saja yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan visual effect yang sempurna. Yang terakhir kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini berdasarkan dari sumber data yang sudah saya gali melalui teori dari buku, laporan, artikel, jurnal, website, dan pencarian di internet melalui YouTube, Instagram, saya memperoleh bahwasannya CGI yang dihasilkan dari film Beauty and the Beast, terutama pada karakter Beast dan pada scene-scene tertentu itu sudah sangat memanjakan mata dan itu sudah sangat bagus untuk dapat ditampilkan sebagai sebuah film, dan pergerakannya yang smooth sehingga dapat membangun dan menggairahkan imajinasi kita sebagai penonton untuk lebih lebih dapat memahami suatu karakter pada film. Lalu yang terakhir kita masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya sendiri dalam film Beauty and the Beast, saya menganalisis penggunaan teknologi Computer Generated Imagery atau CGI dari segi kerealistisannya dalam menampilkan karakter Beast yang difokuskan pada scene saat Belle dan Beast berdansa, di mana penggunaan teknologi CGI pada scene tersebut banyak menampilkan efek-efek khusus yang sangat rumit yang tidak biasanya dikerjakan dengan teknik pada umumnya, serta dapat menjadi point interest bagi penonton. Dalam pengerjaannya, menghasilkan visual effect dalam film sebenarnya membutuhkan keahlian, ketelitian, serta kru yang berkompeten dalam pengalaman bidang visual effect dan teknologi CGI. Lalu yang terakhir, saran. Dari penelitian yang sudah saya lakukan, saya merasa masih kurang memiliki banyak data yang dapat saya input dan menunjang dari tulisan ini, dari TA ini, sehingga masih perlu adanya studi lanjutan dan penelitian serta observasi yang lebih mendalam serta lebih difokuskan pada setiap adegan untuk memaksimalkan penelitian. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.